Berikutnya ini kita akan coba perbaiki iPhone 6s. Suara speakernya ini kecil, jadi iPhone 6s Plus ini suara bagian atasnya kecil. Nah, biasanya kalau iPhone 6s Plus atau iPhone lainnya yang suaranya kecil, rata-rata di bagian ini speaker atas untuk earpiece-nya ini biasanya kotor. Jadi bagi tempat ada yang mau mencoba untuk perbaiki handphone sendiri, ini coba saya kasih sedikit cara tutorial buat bersihinnya. Oke, langsung aja ini kita buka. Ini kebetulan ada konsumen, dia komplain bahwa untuk masalah speaker suara atasnya kecil. Oke, kita matikan dulu handphonenya. Langsung kita buka aja. Kita buka di atas. Oke, kita copot dulu ini kaleng penutup baterai. Ini handphone iPhone 6s nya 6s Plus nya original ya, bisa dilihat nggak ada segel, cap, distributor, dan bautnya juga lengkap. Baterainya masih belum pernah diganti, ada 3 segel. Biasanya untuk posisi seperti ini, biasanya ini baterainya masih original. Kita cabut dulu baterainya. Kita cabut, kemudian kita buka baut untuk layarnya, penutup kaleng layar, dan penutup buat bagian atas. Jangan lupa kalau misalnya buat pemula ini bautnya tolong diatur posisinya sehingga dipasang pada tempat yang sama, karena ukurannya kalau beda dipasang ada kemungkinan bisa merusak mesin kalau misalnya terlalu dalam. Jadi harap jangan asal-asalan untuk cabut-cabut bautnya, terutama yang bagian sini. Ini baut ini lebih panjang kalau dipasangkan ke bagian tengah atau bagian sisi-sisi lainnya. Kalau dibaut dengan sangat kuat bisa merusak motherboard dan dapat menyebabkan si iPhone-nya stuck logo atau mati. Kita cabut fleksibelnya. Oke, ini LCD-nya udah kita cabut. Kita pindahkan. Nah, untuk perbaikan suara atas yang perlu kita buka adalah ini. Ini juga jangan lupa untuk baut-bautnya disesuaikan,
Karena kalau misalnya baut ini kebalik, kalau yang panjang kita pasang ke yang pendek, nanti kalau bolong nembus di LCD bagian depan sini nanti bakal ada bolong kayak lubang bulat tembus sekrup kalau salah ngebautin. Jadi ini juga jangan asal-asalan, jangan dicoba-coba juga. Yang pendek dipasang yang panjang gitu. Jadi untuk yang pemula-pemula jangan sampai nanti salah ngebautin. Untuk posisinya kalau bisa diingat, misalnya ini ditaruh di atas, posisi atas, bawah, dan ini lebih bawah, diatur demikian rupa supaya jangan tertukar. Kita buka ini. Nah ini speaker atas ini yang mengeluarkan suara. Nih, speaker atas ini adalah speaker yang mengeluarkan suara, ya kan? Nah, bagian ini perlu kita bersihkan dikit. Ini kelihatannya kotor sih. Kalau kita cek ini sedikit kotor. Nah, ini kotor nih. Kita bersihkan. Jangan terlalu ditekan ya, karena kalau terlalu ditekan bisa robek. Ini satu ini kita bersihkan dulu sampai debu-debunya hilang. Ingat jangan ditekan. Kalau sampai berlubang, kemungkinan partnya harus beli part yang baru untuk menggantikan. Jadi jangan sampai lubang, pelan-pelan aja. Oke, tuh ini udah nggak ada. Kelihatannya ada dikit sih debu tadi. Oke, kita taruh. Lalu berikutnya ini. Di sini ada fleksibel kamera. Nah, fleksibel kamera ini harus kita cabut. Cara cabutnya gini. Ini ada sensor. Di sini ada sensor di balik LCD fleksibel ini. Hati-hati, ada satu buah sensor cahaya yang terletak di belakang lubang LCD ini. Jadi kalau mau cabutnya harus pelan-pelan, karena kalau misalnya nanti si fleksibelnya putus, sensor untuk proximity atau sensor cahaya ketika kalau kita telepon, biasa kan kalau kita tempelkan di wajah itu bakal mati, sehingga handphonenya itu tidak bakal tidak akan tersentuh oleh wajah kita. Kalau enggak nanti bakal diklik-klik sendiri kan layarnya. Makanya setiap ditempelkan ke wajah atau ditutup bagian sensor atas itu, handphone akan jadi gelap. Nah, ini kita coba buka ya pelan-pelan dari sini, dari atas kita congkel, terus dari atas pelan-pelan bagian atasnya ini congkel pelan-pelan. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Kalau mau lihat, nah kayak gini bentuknya. Oke, ini saya kasih lihat. Ini bentuk rata-rata bagi yang baru belajar coba-coba. Biasanya mereka melakukan kesalahan di bagian ini itu sensor bagian ininya kecabut. Ini kelihatan ada satu buah kotak. Ini kotak ini tuh nempel di bagian sini. Nah, ini kotak ini tuh kotak proximity. Dia nempel di bagian sini. Nah, kalau yang tadi salah nyabut, begitu dicabut, ini kotak ini tuh atau sensor proximity tuh nempel di sini, sehingga putus. Kalau putus, akibatnya nanti kalau pas lagi telepon nggak akan gelap, nggak akan jadi gelap. Jadi kalau nanti begitu ada telepon, nanti kalau kita tempelkan ke wajah, biasanya nggak akan mati. Jadi bakal tekan tombol yang adanya. Kemudian berikutnya ini kita cabut bagian mic. Nah, ini fleksibelnya, yaitu di sini ada di sini dilem, kita cabut pelan-pelan. Oke, ini sudah selesai.
kita cabut. Jadi ini kalau mau dilihat, nah ini ada lemnya kita cabut ya. Tuh, lemnya nempel di sini. Nah, oke, ini selesai. Kita cabut. Nah, bentuknya seperti ini kan. Kemudian yang perlu kita bersihkan adalah di bagian sini. Nah, ini bagian ini yang membuat, biasanya yang tertutup, yang membuat si speaker jadi kecil. Jadi ini perlu kita buka. Hati-hati ya untuk buka-buka yang kayak gini, jangan buru-buru. Kita congkel, kita cabut bagian ini. Kalian kelihatan? Nah, ini kita cabut pelan-pelan. Pelan-pelan semuanya. Ini fleksibelnya. Lalu kita di sini terlihat banyak debu nempel. Kita bersihkan. Ini ada debu. Kita lihat sini ada debu. Nggak jelas begini. Ini biasanya kalau buat speaker atas, kamera depan kalau lagi video call, nggak ada suara juga, ada kemungkinan kalau kecil berasal dari sini. Kalau video call itu dari fleksibel yang tadi itu di sini. Titik ini merupakan speaker mic atas untuk video call. Jadi posisi pemasangannya itu nanti seperti ini. Di sini akan dipasang seperti ini. Tapi nanti kita akan rakit kembali, nanti kita coba lihat kembali. Lalu kemudian yang paling akhir kita harus bersihkan ini bagian sini. Ini kita gunakan alat yang kalau bisa jangan terlalu tajam. Kalau misalnya seandainya tajam, kalau buat dibersihin jangan ditekan terlalu keras karena ini bisa bolong. Ya, ini kita bersihkan, dorong seperti ini. Kita dorong kayak gini. Lalu di bagian sini juga kita kembali bersihkan. Jangan lupa ini kalau misalnya ditekan jangan terlalu keras karena bisa berlubang. Dorong, lalu ini juga kita kembali coba bersihkan. Kita dorong debu yang masuk ke dalam agar bisa keluar, lalu di luar kita bersihkan kembali. Bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya udah bersih, ciri-cirinya kalau kita lihat itu
biasanya dia bisa lihat kalau di terawang itu bisa tembus. Kalau misalnya kotor di terawang itu masih ada kotoran. Kalau di terawang ya, kalau kita lihat dari di posisi ini bersih. Kalau sebelum dibersihkan nanti hitam biasanya. Biasanya itu debu-debu yang mengganjal di sini. Berikan lagi, kita lihat lagi. Oke, ini udah selesai bersihkannya. Coba kita kembali pasangkan kembali pada posisinya. Tepat dipasangkan tepat di bagian besi yang udah ada. Kita pasangkan kembali semuanya. Nah kalau untuk mic yang enggak biasanya kecil, biasanya ini mic ini diterimanya di atas sini. Kenapa? Enggak, kas aja, biar kas. Ini kita pasangkan kembali posisinya. Ini ada satu buah bulatan lubang, dipasangkan ke bagian ini ada satu buah titik. Ada kayak semacam plastik yang nonjol ya, kita masukkan. Sudah kita masukkan. Lalu kita kemudian pasang kembali ininya. Lalu ini kita kembali pasang speaker atasnya sama bersih. Kembali kita pasangkan kembali sama seperti sebelumnya. Ini jangan lupa, ini yang tadi sempat dibahas soal baut, jangan lupa ya, yang panjang jangan dipasang ke pendek, kalau enggak nanti di bagian asi di depannya pasti bakal ada tapak baut bolong tembus ke depan. Udah beres, kemudian kita posisikan di bagian bawah. Oke, ini udah beres. Coba akan kita tes suaranya apakah normal atau enggak. Ini berapa ganti? Dia perbaikannya, kalau kita perbaikan di sini untuk masalah speaker 100.000. biasanya karena kalau di tempat kita kena biaya 100, tapi harga fluktuatif sih, nanti disesuaikan dengan harga update. Mungkin setiap toko ada range-nya berbeda-beda. Rata-rata sekitar 50 sampai 100 tergantung tipe dan kesulitan. Kemudian kita tes dulu. Ya. Tadi makan aku Kita nyalain dulu. Kita coba tes. Ini passwordnya apa? 000. Oke, kita coba telepon. Kita tes ke 911 saja. Ini suaranya udah normal kalau saya. Ini coba. Di sini aja udah kedengeran. Melanjutkan.
Ini yang tadi ngomongin soal sensor yang proximit. Kalau tadi yang kotak itu rusak, ini kalau ditutup dia nggak akan mati. Kalau normal ini mati, harusnya seperti ini. Jadi ini kondisinya sudah normal tanpa harus diganti speaker atas atau yang tadi alat kotak kecil itu. Oke, tinggal kita pasangkan semuanya, penutupnya. Jadi nanti dengan sepotong loh. Hmm? Dengan sepotong. Video. Ini ingat posisinya, ini yang paling panjang, hati-hati yang paling panjang ini yang kiri bawah, jangan dipasangkan ke tengah atau ke kanan atas, atau ke kanan atas, jangan dipasangkan ke ini yang paling panjang ini karena bisa merusak mesin apabila, terutama kalau misalnya udah dipasangkan, kita tekan lebih, kita putar lebih sampai dalam karena ukurannya berbeda. Suka hilang kalau pas terus hilang. Tapi yang gabung nih. Speaker bentar. Oke, kita pasangkan saja. Ini sudah selesai. Oke, ini sudah beres. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya bisa silahkan tulis saja di bawah. Kalau mau video-video tutorial yang lainnya juga bisa subscribe. Oke, terima kasih.